Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, dan share ke teman-teman kamu ya. 20 tahun yang lalu, aku bekerja mencari nafkah sebagai seorang supir taksi. Hingga suatu kali, aku menjemput seorang penumpang di tengah pekatnya malam. Bangunan itu gelap gulita. Hanya satu lampu yang bersinar menerangi sebuah jendela di lantai dasar. Biasanya dalam keadaan seperti ini, kebanyakan supir taksi hanya akan membunyikan klakson 1 atau 2 kali, menunggu sebentar, lalu pergi. Tapi aku sudah melihat terlalu banyak orang tak mampu yang benar-benar bergantung pada taksi sebagai satu-satunya alat transportasi mereka. Aku selalu menghampiri pintu mereka, kecuali situasi terasa berbahaya. Penumpang ini mungkin membutuhkan bantuanku, pikirku meyakinkan diri sendiri. Jadi aku berjalan ke pintu dan mengetuk. "Tunggu sebentar," jawab suara tua yang lemah. Aku bisa mendengar sesuatu diseret di lantai. Setelah beberapa lama, pintu terbuka. Seorang wanita kecil berusia 80-an berdiri di hadapanku. Dia mengenakan gaun bermotif dan topi pillbox dengan kerudung tersemat di atasnya. Seperti seseorang di film tahun 1940-an. Di sampingnya ada koper nilon kecil. Apartemen itu tampak seolah-olah tidak ada yang tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun. Semua furnitur ditutupi dengan spray. Tidak ada jam di dinding. Tidak ada pernak-pernik atau perkakas di lemari. Di sudut ruangan ada kotak karton berisi foto dan barang pecah belah. "Bisakah kamu membawakan tasku ke mobil?" tanyanya. Ku bawa koper itu ke taksi, lalu kembali untuk membantu wanita itu. Dia meraih lenganku dan kami berjalan perlahan menuju tepi jalan. Dia terus berterima kasih atas kebaikanku. "Bukan apa-apa, saya hanya mencoba memperlakukan penumpang saya sebagaimana saya ingin ibu saya diperlakukan." "Oh, kau anak yang baik," katanya. Ketika kami naik taksi, dia memberiku alamat, lalu bertanya, "Bisakah kamu mengemudi melalui pusat kota?" "Bisa, tapi itu bukan jalur yang tercepat," jawabku. "Oh, aku tidak keberatan," katanya. "Aku tidak terburu-buru, aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit." Aku melihat ke kaca spion, matanya berkilau. "Aku tidak punya keluarga lagi," lanjutnya. "Kata dokter, aku tidak punya waktu lama." Diam-diam aku meraih ke depan dan mematikan meteran taksi, lalu bertanya, "Rute apa yang ingin ibu ambil?" Selama 2 jam berikutnya, kami berkendara mengelilingi kota. Ia menunjukkan gedung tempat ia pernah bekerja sebagai operator lift. Lalu kami melewati lingkungan sekitar tempat dia dan suaminya tinggal saat mereka baru menikah. Ia menyuruhku berhenti di depan gudang furnitur yang dulunya adalah ballroom, tempat ia berdansa saat masih seorang gadis. Kadang-kadang ia memintaku untuk melambat di depan gedung atau sudut tertentu dan duduk menatap ke dalam kegelapan. Tidak mengatakan apa-apa. Saat tanda pertama matahari mulai menutupi cakrawala, dia tiba-tiba berkata, "Aku lelah, ayo pergi sekarang." Kami berkendara dalam sunyi ke alamat yang ia berikan di awal perjalanan tadi. Bangunan itu rendah, seperti pusat rehabilitasi kecil, dengan jalan masuk yang melewati serambi. 2 orang perawat segera menghampiri taksi begitu kami berhenti. Mereka tampak sangat perhatian, sedikit bercampur cemas, memperhatikan setiap gerakan wanita itu. Mereka pasti sudah menunggunya. Aku membuka bagasi dan membawa koper kecil itu ke pintu. Wanita itu sudah duduk di kursi roda. "Berapa aku berhutang padamu?" tanyanya sambil merogoh dompetnya. "Tidak ada," kataku. "Kamu harus mencari nafkah," jawabnya. "Ada penumpang lain." Hampir tanpa pikir panjang, aku membungkuk dan memeluknya. Dia balik memelukku erat-erat. "Kamu memberi wanita tua ini sebuah kebahagiaan," katanya. "Terima kasih." Aku meremas tangannya, lalu berjalan menuju cahaya pagi yang redup. Di belakangku, sebuah pintu tertutup. Itu adalah suara berakhirnya sebuah kehidupan. Aku tidak mengambil penumpang lagi pagi itu. Aku mengemudi tanpa tujuan, melamun. Selama sisa hari itu, aku hampir tidak dapat berbicara. Bagaimana jika wanita itu mendapatkan pengemudi yang marah, atau pengemudi yang tidak sabar untuk mengakhiri shift kerjanya hari itu? Bagaimana jika aku menolak mengambil order itu, atau membunyikan klakson sekali, lalu pergi begitu saja? Jika dipikir kembali, mungkin aku tak pernah melakukan hal yang lebih berarti dalam hidupku. Kita dikondisikan untuk berpikir bahwa hidup berputar di antara momen-momen yang luar biasa. Tetapi momen-momen luar biasa itu seringkali tidak kita sadari, terbungkus indah dalam apa yang mungkin dianggap kecil oleh orang lain.